Aku air itu supaya aku hidup. Aku tidak haus dan tidak usah datang ke sini untuk limpah air. Kata Yesus kepadanya, pergi, panggillah suamimu, datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Jadi menggambarkan tubuh Kristus, menggambarkan gereja Tuhan, itu mempelai Kristus. Dia mempelai pria, ciptalah gereja Tuhan mempelai wanita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, luar biasa. Pada waktu pertemuan, Yesus tidak membatasi tentang tradisi, tentang etnis. Kenapa? Karena hubungan dia orang Samaria dengan orang Yahudi itu adalah nggak bisa ada hubungan. Kenapa? Ada perbedaan tentang ibadah. Nah orang Samaria ini dia beribadah, kita baca Bapak Ibu ayat pertama sampai ayat terakhir. Orang Samaria ini dia beribadah di gunung Allah yang mereka tidak kenal. Nah Samaria terjadi pusat penyembahan berhala pada waktu Salomo jadi raja. Salomo mati sehingga terpecahlah bangsa Israel menjadi Yerusalem dan Yehuda. Bapak Ibu, sebenarnya masih kadang-kadang campur ya, Samaria itu masih banyak orang Israel di sana Bapak Ibu. Tetapi udah kamu cari, mereka udah penyembah berhala Bapak Ibu. Nah makanya kalau orang Israel, mereka menyembah Allah di Yerusalem, itu bait suci. Mereka menyembah Allah Abraham, Allah yang Ishak, Allah yang Yakub. Siapa yang kita sembah hari ini? Yaitu nama siapa? Yesus Tuhan. Makanya beda, imannya beda, dan tradisinya beda. Makanya pada waktu Yesus berjumpa pribadi, face to face, Yesus berkata, berikan aku minum. Wanita berkata, tidak bisa. Kita kan tidak bisa sama-sama. Tapi Yesus putuskan itu. Karena misi Yesus adalah menyelamatkan orang yang tidak percaya. Amin, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, kalau saya perhatikan ini Bapak Ibu, bagaimana Yesus ya Bapak Ibu ya, bagaimana hatinya Tuhan yang pada waktu pertemuan itu saya terkagum-kagum tentang Yesus Bapak Ibu, tentang peristiwa ini. Artinya pada waktu pertemuan Yesus dengan wanita Samaria, Yesus tidak menghakimi wanita itu. Apakah Yesus tidak tahu keadaan wanita itu? Tahu. Mungkin orang Samaria menghakimi wanita ini sehingga dia takut keluar jam-jam tertentu, dia sembunyi-sembunyi. Tapi Yesus datang tidak menghakimi wanita itu. Yesus tidak permalukan wanita itu. Kenapa? Pada waktu pertemuan, murid-muridnya yang rombongannya tidak disuruh pergi untuk mencari makan, sehingga hanya Yesus sendiri dengan wanita itu. Artinya Yesus tidak mempermalukannya. Seandainya Bapak Ibu ada murid-muridnya, otomatis akan tersebar. Tapi wanita escape Bapak Ibu. Dan yang luar biasa jadi itu Bapak Ibu, Yesus tidak menjaga jarak. Pada waktu Yesus tempat ini ada orang tidak kudus, Yesus tidak jarak, tapi Yesus menghampiri dengan kasih. Dan Yesus bercakap-cakap dengan dia Bapak Ibu. Ini satu hal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pada waktu Yesus bercakap-cakap, Yesus katakan hal yang luar biasa. Coba kita lihat Bapak Ibu, kita buka poin-poinnya. Di dalam Yohanes 4 ayat 26. Bapak Ibu kita lihat ya, apa yang terjadi. Yohanes 4 ayat 26 berkata begini Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, kepada wanita Samaria itu, akulah dia yang dapat berkata-kata dengan engkau. Wow. Yesus langsung buka pribadinya. Yesus berkata, wanita, akulah yang kamu tunggu itu. Kalau kita lihat ayat 5, akulah yang berkata-kata dengan engkau. Wow, luar biasa. Ada suatu pertemuan yang luar biasa. Sebab itu terkagum Bapak Ibu, Yesus datang mencari orang yang tidak benar. Katakan amin. Sebab itu apapun keadaan kita, jangan merasa rendah. Mungkin dia ada manusia, tapi ada Tuhan. Kita adalah orang-orang berharga. Kita Tuhan jadikan kita berharga.
kita sudah jatuh jauh dari Tuhan, tapi Tuhan sedang tunggu kita. Dia tunggu kita di sumur. Dia tunggu kita di mana mungkin kita bergantung hidup kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kita sudah meninggalkan Tuhan dan bergantung kepada hal-hal lahiriah, hal-hal yang sementara, tapi Tuhan tunggu di sini. Artinya semua kita sedang ditunggu oleh Tuhan, Bapak Ibu. Sebab itu jangan salah mengambil keputusan. Sebab itu nanti saatnya, pada waktu kunci anugerah sudah tertutup, kita berkata, Tuhan, bukakan pintu buat berkata, enyalah Engkau, sebab aku tidak mengenal Engkau. Hari ini pintu anugerah tertutup, sudah masih terbuka bagi. Tapi pada waktu Yesus berjanji akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu, pada waktu terjadi gereja Tuhan akan diangkat, ya orang-orang tertinggal, artinya orang tidak menjaga anugerah kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kita masih diberi anugerah untuk dapat memuji Tuhan, dapat menyembah Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan. Mungkin masalah tidak kekal, Bapak Ibu, kita bekerja keras, kita mati-matian. Masakan hal yang kekal kita beri asal-asalan, Bapak Ibu. Di bumi kita berapa lama sih, Bapak Ibu? Paling firman Allah berkata 70 tahun. Setelah itu kita kemana? Ada kekekalan yang Tuhan janjikan. Sebab itu hal-hal yang kekal, mari kita beri all the best, beri yang terbaik, Bapak Ibu. Masakan kita asal-asalan yang kekal? Yang tidak kekal kita beri yang terbaik, Bapak Ibu. Seharusnya hal yang kekal kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Katakan kiri kanan, hal yang kekal beri yang terbaik. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, kita belajar ya, bagaimana pada waktu Tuhan berjumpa dengan Tuhan, pada waktu Tuhan berjumpa dengan wanita Samaria, dikatakan Yohanes 4:26, kata Yesus padanya, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Nah apa yang terjadi? Apa yang membuat wanita Samaria sehingga dia memiliki passion, sehingga dia datang kembali ke Samaria untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah kita lihat poin pertama, kita belajar Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 14, kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Tetapi ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air darinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi pertama Bapak Ibu, wanita Samaria ini dia memiliki passion, Bapak Ibu, dia memiliki gairah sehingga memenangkan banyak orang. Yang pertama, memiliki Kristus dalam hidup. Katakan amin. Memiliki Kristus dalam hidup, ini yang terutama Bapak Ibu. Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Nah, wanita ini Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan wanita ini Bapak Ibu, kehidupannya tidak diperhitungkan. Tetapi pada waktu dia ketemu Tuhan, yang satu pertama Yesus wanita lakukan, dia terbuka kepada Tuhan. Dia tidak menyimpan dosa, tapi dia terbuka. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Yesus akan hadir dalam hidup kita, kita terbuka sama Tuhan. Tidakkah firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga menyucikan, menguduskan kita. Inilah Allah kita Bapak Ibu. Sehingga kalau Yesus dalam hidup kita, apa yang terjadi dengan wanita ini Bapak Ibu? Firman Allah berkata, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Kenapa Bapak Ibu? Pada waktu dia undang Yesus dalam hidupnya, maka air kehidupan Tuhan jadikan menjadi mata air, sehingga akan keluar. Katakan amin. Nah, sebab itu akan
kelihatan dalam buah-buah kehidupannya. Kalau dia dalam dosa, gak mungkin dia akan hidup dalam dosa. Kalau dia jatuh, gak mungkin dia akan di tempat benci itu. Dia akan pindah ke tempat yang kering. Akan kelihatan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ke depan nanti, Bapak Ibu, pada waktu Yesus ketemu dengan Yesus, dia berkata-kata, Yesus beritahu hal-hal yang apa yang dilakukan wanita itu terima, dan dia terbuka sama Tuhan. Dan dia buka, diterima hati Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sehingga apa? Ada sesuatu kehidupan yang baru, Bapak Ibu dan Ibu. Sehingga air kehidupan yang ada dalam hidupnya akan mengalir keluar, sehingga orang lain merasakan apa yang sedang dialami. Wanita ini tadinya penakut, Bapak Ibu, tetapi pada waktu dia menerima Yesus, dia mendapat air hidup, dia ada keberanian untuk berjumpa dengan orang. Tadinya tidak berani, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, dia mengalami suatu keberanian untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus, ada Yesus. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada waktu ada Roh Kudus, maka Tuhan beri keberanian kepada kita. Bukan kita yang berkata-kata, tapi Yesus yang berkata-kata dalam hidup kita. Air Tuhan yang Tuhan katakan, tawarkan air kehidupan. Nah, kita akan lihat nanti, Bapak Ibu, pada waktu wanita datang mencari sesuatu kehidupan jasmani, kita lihat apakah dia akan bertahan, apakah dia akan fokus ke air atau air kehidupan. Ini kita akan lihat nanti, Bapak Ibu, bahwa wanita itu akhirnya berubah fokus, Bapak Ibu. Tadinya ke air jasmani berubah ke air yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana wanita Samaria ini diolok Tuhan sehingga membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita lihat, Bapak Ibu, ayat Yohanes 4 ayat 24 dan 29. Saya akan baca, Bapak Ibu, ayat 24. Kita lompat saja, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bisa baca ulang ayat pertama, ayat kedua sampai ayat 40. Saya percaya Bapak Ibu akan dapat sesuatu yang baru. Ayat yang 24, firman Allah berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, lihat di sana ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Perhatikan, Bapak Ibu. Wanita ini tadinya membawa tempayan, Bapak Ibu, ini tempayan. Dia membawa tempayan. Tadinya tujuan wanita ke sumur adalah untuk mengambil air. Dia sudah bawa timba, Bapak Ibu. Kan di sana kan ada timba, kan? Dia sudah bawa timba dari rumah, sudah bawa buli-buli, ya, tempat air gitu lah, ya. Kayak kita mungkin ember lah, kalau bahasa Bekasi. Ember lah, ya. Orang menimba, tapi kan dulu kunci, ya, kayak kunci gitu, ya, agak gendut begitu, ya. Itu tradisi orang Yahudi. Nah, tujuan wanita ini hanya mengambil air. Tapi apa yang terjadi wanita ini? Pada firman Allah berkata, pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia pergi dengan tidak membawa buli-buli, tidak membawa air. Dia tinggalkan, artinya wanita tinggalkan kehidupan yang lamanya, dia ikuti kehidupan yang baru. Dia tidak kejar lagi masalah kepuasan jasmani, tapi dia berbalik ke hal yang kekal. Dia tidak mencari suatu kebutuhan yang memenuhi hidupnya secara jasmani, tapi dia malah berkata, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka aku tambahkan. Dia tinggalkan buli-buli, Bapak Ibu. Yang menjadi fokusnya adalah air jasmani. Tapi pada waktu dia ketemu dengan Tuhan, terjadi revival, terjadi perubahan, dan dia tidak berkata, ini sampah buat saya. Amin, Bapak Ibu. Artinya kepuasan jasmani dia nikmati. Maaf bahasa saya, tapi beraturan.
Paradigma kandungnya dia tinggalkan. Dia pergi, dia ikuti adalah orang yang menjanjikan kehidupan baru, yaitu Yesus Tuhan. Banyak orang pada waktu dia menerima Tuhan, boleh-boleh juga dibawa pulang, ikuti dia, sehingga hatinya melekat kepada siapa? Hanya melekat kepada sesuatu. Tidakkah kita seperti itu, Bapak Ibu? Kita sudah terima Tuhan, tapi masih firman Allah berkata orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Hatinya masih melekat seperti apa tuh? Istilah jadi tiang garam. Amin, Bapak. Orang yang sudah terima Tuhan lupa akan, makanya firman Allah berkata yang Tuhan mau pengetahuan yang benar. Banyak orang sudah terima Tuhan masih terikat dengan macam-macam dosa. Pada waktu dia mengalami okkultisme, dia lari, dia takut. Ada orang terikat dengan iblis, dia takut menghadapi setan. Tidakkah Tuhan berkata, aku sudah menerima kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit? Karena kita tidak bisa, kita tidak mengerti, karena kita tidak belajar. Kata kami, kalau kita sudah terima Tuhan, ngapain kita takut? Wajar. Ngapain kita khawatir sehingga membuat kita migrain, membuat kita darah kita naik, Bapak Ibu, emosi kita naik? Itu kasihan, Bapak Ibu. Khawatir. Tapi kan terlalu khawatir. Takut, saya cuma takut, Bapak Ibu, tapi tidak dikuasai oleh Tuhan. Karena saya firman, ini firman. Banyak Amsal berkata akan terjadi kejutan tiba-tiba. Dan orang fasik akan hancur. Tapi kita tidak, karena kita punya sandaran yang kuat, namanya Yesus. Tuhan akan menjadi sandaran kita, Bapak Ibu. Semua akan goncang. Ekonomi goncang, bangsa-bangsa goncang, gunung-gunung goncang, bukit-bukit goncang. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan berada dari kita. Tuhan pasti beri perbedaan. Makanya kursi itu jangan dibawa, Bapak Ibu. Tinggalkan. Amin, Bapak Ibu. Tinggalkan sumur, Bapak Ibu. Jangan dibawa. Kadang-kadang kita bawa masih penuh, Bapak Ibu, ya. Wah, ya hati kita melekat. Bawa musuh lagi ke air, bawa air lagi. Tapi wanita itu dia dengan jelas firman Allah berkata, ayat 28 saya baca lagi, Bapak Ibu. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota. Wow, dia pergi melakukan kehendak Tuhan. Kata kami, dia tidak bawa, Bapak Ibu. Mungkin kalau bawa kasihan berat ya, Bapak Ibu. Tapi dia dengan ringan, dia pergi dengan enjoy. Apa beban tadi dia pergi mau keluar rumah takut-takut, hidup dengan mungkin kalau pada waktu saya lihat, saya lihat ini mukanya mungkin kayak apa tuh, penuh macam-macam, ketakutan, cemas, dia dapat sejahtera, mungkin dia dihakimi orang, wah dimaki-maki kasar. Kalau misalnya ini sama generasi hari ini, mungkin di medsos itu sudah kemana-mana. Tapi waktu dia ketemu Tuhan, hidupku menjadi baru. Sehingga dia berkata, mengikut Yesus keputusan, ya. Mengikut Yesus mengikut Yesus keputusan, ku tak mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus, Bapak Ibu. Jangan bawa tumpayan lagi, Bapak Ibu. Katakan amin. Oh, Pak Pendeta sih ngomongnya enak. Bapak Ibu, saya begitu banyak pengalaman Bapak Ibu tentang iman. Saya hidup dengan iman. Saya mau beri diri saya sebelum waktu dari tahun 2000 sudah 24 tahun, tapi masih makan nasi. Tadi waktu saya lamar istri saya, orang Pekalongan, orang tua bagi pendeta ya, jadi mau kasih makan apa? Anak kamu makan nasi lah. Sampai aku istriku masih makan nasi, belum makan batu. Tapi sehingga keluarga istriku hormat banget sama saya. Tadi mereka orang percaya Chinese Pekalongan, mereka belum percaya Tuhan, tapi semuanya sudah percaya Tuhan. Wow, ini kemuliaan. Jadi Bapak Ibu,
Dia tinggalkan, dia ikut Yesus, Bapak Ibu. Itu keputusannya. Dia tidak ikat, dia tidak mundur, Bapak Ibu. Walaupun wanita ini tidak menceritakan kisah hidupnya, tapi ada hal yang kita ambil, Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan akan hidup kita pada waktu kita terima Tuhan, Bapak Ibu. Biar kita tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan masa lalu kita, dan kita ikuti rencana Tuhan, dan Tuhan akan pakai. Dikatakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, apa yang membuat wanita ini, Bapak, Samaria, sehingga banyak orang bertobat? Kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-39. Kita baca bersama-sama, 2-3. Dan banyak orang telah menjadi percaya kepadanya karena dia stop Bapak Ibu. Banyak orang dikatakan, Bapak Ibu, karena berkata perempuan itu yang bersaksi, katakan bersaksi. Terus ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat. Wow, ini ayat luar biasa. Ini intinya, Bapak Ibu, di dalam ayat ini, Bapak Ibu. Nah, perempuan ini pada waktu dia ketemu Tuhan, Bapak Ibu, dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Jadi, Bapak Ibu, kita dipanggil itu adalah untuk bersaksi. Katakan bersaksi. Enggak tunggu wanita ini Samaria apakah di sekolah kita dulu? Tidak, Bapak Ibu. Karena saya cari, kalau kita mungkin tanya Pastor Rio, ada di sekolah wanita Samaria ada di sekolah situ? Enggak ada, Bapak Ibu. Apa harus kita kom dulu? Walaupun itu dulu, Bapak Ibu. Apa harus kita dulu? Tidak, Bapak Ibu. Wanita ini, Bapak Ibu, pada waktu dia ketemu Tuhan, dia tidak tunggu hari esok, dia tidak tunggu minggu depan, dia tidak tunggu bulan depan, dia tidak tunggu bulan depan, tapi saat ini, Bapak Ibu, dia bersaksi. Bersaksi artinya dia memperkatakan apa yang dia alami. Itu kesaksian bagi hidup, bukan bagi pengetahuan, Bapak Ibu. Makanya orang yang bagi itu kuat banget, Bapak Ibu, karena pengalaman hidupnya. Nah, wanita ini, Bapak Ibu, dia bersaksi. Bapak Ibu, kita dipanggil adalah untuk bersaksi, Bapak Ibu, menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang kita alami? Bukan kita bersaksi 1 tahun sekali pada waktu ulang tahun. Ayo acara keluarga bersaksi, ayo ulang tahun. Atau bersaksi pada waktu ulang tahun pernikahan. Bersaksi di mana saja. Pasti setiap hari kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita diluputkan, kita dihindarkan dari segala malapetaka. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana anak kita mungkin dia masuk sekolah ini dan lulus. Nggak mungkin, Bapak Ibu, anak kita kerja di situ. Kita ceritakan. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Sebab itu kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan berikan kuasa dalam terus dan kamu akan menjadi saksi. Katakan amin. Katakan bersaksi. Bapak Ibu, anak saya, Bapak Ibu, kalau dia beribadah, ya bulannya semuanya dapat apa kamu, Dek? Dulu bingung dia jawabnya, tapi lama-lama dia mencatat, dia ingat, udah dapat ini. Saya berkata itu kamu dapat bagikan hal-hal yang penting di medsos ke teman-teman kamu. Dulu dia masih SMP, tetapi SMA dicatat. Karena waktu pulang, saya tanya dapat apa? Dia nggak enak, pendetanya lucu, nggak tahu ngomong apa. Tapi masa mau nggak dapat sesuatu sih? Minimalnya ayat gitu. Dicatat, itu dibagikan. Hal-hal yang penting kita baca. Ini kan dia bagus. Mungkin kita ingat seseorang, Allah, sehingga tidak berkah. Saya begitu banyak sekali sesuatu
ke suatu pesan-pesan yang saya dapat orang lain, siapa-siapa kirim semua, orang yes, 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 yes. Dia berkata, "Halo, puji Tuhan." Waduh, firman yang membangunkan. Saya seperti ini, tapi firman Tuhan datang menguatkan dia. Katakan, itu bersaksi. Bersaksi bukan harus tunggu sampai sekolah Alkitab selesai. Kalau kalian punya waktu, Bapak Ibu, bisa. Tapi kita belajar dari wanita ini. Pada waktu dia ketemu Tuhan, apa terjadi? Dia pulang ke kampungnya dan berkata begini, Bapak Ibu ya, dikatakan apa yang terjadi ya di ayat 39. Dan banyak orang Samaria dan kota itu menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Bersaksi. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dia tidak menceritakan tentang Injil. Sesuatu ini yang terjadi itu, mungkin itu Yesus mengerti tentang keadaanku, tidak menghakimiku, dia mengasihiku. Dan wanita itu mendapat damai sejahtera. Saya percaya orang yang mengalami perjumpaan Tuhan itu dia menunggu-nunggu, hatinya hiperbola, ngomongnya melebih-lebihkan, pasti. Mungkin Tuhan cuma dua kata, wah ini baru dia buka macam-macam. Biasa hiperbola. Kenapa? Ada roh menunggu-nunggu. Kita ceritakan, oh itu baik-baik. Sebenarnya hiperbola, Yesus mengatakan dua kata. Dia mungkin 10 kata disampaikan kepada orang Samaria. Tapi orang Samaria itu percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, Bapak, yang paling terakhir, ayat yang ke 42. Kita baca bersama-sama. Firman Allah berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan." Dahsyat banget. Wanita ini tidak menyampaikan firman, dia kan mengerti firman, tapi dia bersaksi tentang Yesus yang menjamahnya, Yesus yang begitu baik. Sehingga orang-orang sana berkata, "Saat ini kami percaya, tapi bukan lagi yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dia." Hingga ini, pada waktu wanita Samaria katakan, orang berbondong-bondong keluar ketemu Yesus. Artinya Yesus memanggil, ayo. Nah Bapak Ibu, mari bersaksi Bapak. Wanita itu mengajak orang ke tempat yang baik, mengajak orang ketemu Tuhan. Kan kursinya masih banyak Bapak Ibu yang kosong. Ajak saudara, ayo. Gak apa-apa, pulang kita makan bakso, gak apa-apa. Ayo, biarlah kita gak bisa ngomong, biar mereka mengalami Holy Ghost meeting. Kita bertemu dengan Tuhan. Saya percaya setiap keluarga membawa satu jiwa. Tempat ini akan dibawa tidak muat lagi. Ibadah justru kalau ruangan tidak penuh, dibongkar kiri kanan, jam ibadah akan terus bertambah dan bertambah. Mungkin klien Tuhan di tempat ini ada dari pagi sampai malam di tempat ini nggak pulang-pulang karena begitu dicinta. Mulai dari satu pada waktu kita berpindah ke Tuhan. Ini bulan ini kita belajar dari Samaria. Kenapa dia? Dia cuma mengajak orang ketemu Tuhan. Dia cuma bersaksi ketemu Tuhan. Ayo, Yesus ada di sana. Mereka berbuat sehingga pada waktu itu saya tidak ikut terkata kamu, tapi kamu tahu, saya sudah ketemu langsung dengan Yesus. Itu aja kan siapa? Wanita Samaria. Bapak Ibu, ajaklah teman-teman, mesti banyak usaha. Ajaklah dia seperti berdoa. Kalau Pak Andi setiap doa orang doa pagi disuruh doa berapa orang? Dua jam. Ajak. Perlu ajak, ada apa-apa. Seolah-olah kita itu menjoroki dia Bapak Ibu. Gak apa-apa, berkorban, kita makan bakso. Itu namanya restoran ya. Ayo kita makan bakso. Ini kebetulan kali di tempat makan itu di kanan nggak ada makanan Bapak Ibu. Sini keren banyak ya Bapak Ibu. Ayo makan. Mau senang dia. Nanti besok, kapan lagi diajak? Mungkin dia tadinya mencari air apa? Air sumur. Akhirnya ditinggalkan air sumur itu dia akan tetap berkemudian Allah kita. Mereka mulai bermalam kita katakan, haleluya. Keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, ajaklah dia. Kami tidak mau, ajaklah.
kan? Kayak malah berkata, bolak-balik, ketok-ketok, akhirnya kan dibukakan pintu. Nggak mungkin, berulang-ulang kali aja dong. Masa sudah dijemput tadi, nggak akan ikut. Besok ditolak, besok ditolak, besok ditolak. Kita tidak menyerah. Akhirnya, oke saya datang satu kali dan selama-lamanya. Mereka mulai berkata kita. Mereka mulai, kita belajar kepada wanita Samaria ini. Amin. Untuk memenangkan jiwa. Ajak teman. Katakan amin. Amin Bapak Ibu, kita bagi bersama-sama.